Selamat datang kembali ya di tutorial berikutnya. Kita masuk ke materi ubah data. Nah, untuk ubah data ini stepnya ada dua. Yang pertama kita bikin tombolnya dulu di sebelah tombol hapus begini ya. Nah, di sini kita menambahkan sebuah tombol baru namanya ubah. Nah, bila diklik dia mengarah ke sini. Echo base URL siswa slash ubah slash ID-nya, parameternya. Kemarin sudah saya jelaskan ya apa itu parameter. Kalau semisal belum paham, maka boleh diulangi nonton video tutorial yang hapus data. Nah, di sini adalah ID siswa. Oke, lalu biar bagus tampilannya kita tambahkan bootstrap class btn strap. Biasanya kalau ubah itu ya info atau warning. Nah, oke. Biar dia posisinya sejajar, coba kita di sini tambahkan atribut no wrap ya, yang nilainya adalah true. Masih belum mau ya. Berarti di formnya mungkin kita tambahkan kelas. Kelas baru namanya D inline. Nah, ya, boleh seperti ini. Oke. Nah, ketika kita klik, maka akan mengarah ke URL ubah siswa ubah selesai satu. Oke, nah di sini kita diarahkan ke router ya untuk mendapatkan URL siswa namanya siswa ubah selesai satu ya. Berarti kita ke router. Nah, di sini kita mendapatkan URL baru ya, pakainya get karena dia bukan sebuah proses, entah hapus, entah tambah atau ubah. Nah, jadi nanti kalau ubah itu dia routernya ada dua, sama kayak tambah. Nah, di sini siswa ubah slash parameter. Cara mendapatkan parameter angka kemarin seperti ini ya, num, karena dia numerik. Lalu di sini kita arahkan ke function ubah. Nah, dan kita kirimkan parameter angkanya tadi yang sudah kita dapatkan. Maka di sini kita gunakan $1. Nah, selanjutnya, ketika kita refresh, nah, maka akan diarahkan ke controller untuk membuat sebuah function baru yang namanya adalah function ubah. Nah, ingat di sini kita harus menerima parameter ID siswa. Kalau misal saya echo $ID siswa, maka hasilnya sesuai dengan yang ada di URL. Nah, di sini satu, maka di sini juga satu. Kan dia mendapatkan ya. Nah, selanjutnya untuk ubah data, kita arahkan ke tampilan terlebih dahulu. Nah, jadi proses ubah data ada dua. Yang pertama, adalah menampilkan data yang lama di formulir. Langkah yang kedua itu adalah proses ubah data. Oke, jadi kita melakukan proses yang pertama terlebih dahulu. Kita panggil view ya. Kemarin rumusnya return view. Nama view-nya adalah siswa ubah. Nah, save di atas sini ya. Oke, kita bikin view-nya. View-nya klik kanan new file, namanya adalah siswa underscore ubah.php. Oke, setelah kita bikin view-nya, coba kita lihat hasilnya di web browser. Oke, benar ya, seperti ini. Nah, selanjutnya, kan kalau di perintahnya tadi kan ini ya, menampilkan data yang lama dari formulir. Maka kita bikin form gitu kan. Tapi formnya kemarin sudah kita bikin di halaman tambah. Maka ya kita copy saja 100%. Lalu kita taruh di halaman ubah yang barusan kita buat tadi. Nah, di sini untuk formulirnya itu ada beberapa yang akan kita modifikasi ya. Nah, ini saya ganti dulu ke PHP. Ada beberapa yang akan kita modifikasi. Yang pertama itu kita akan menampilkan datanya di setiap di inputan nama, di inputan alamat, di inputan jenis kelamin. Kan seharusnya datanya membekas seperti itu. Nah, maka di sini kita perlu ngambil data dulu dari kontrolernya, dari kontroler siswa.
Nah, tapi data yang kita ambil itu hanya satu data, yaitu data berdasarkan parameter. Yang parameternya di sini adalah satu. Nah, seperti itu. Oke, lalu caranya itu kita menggunakan perintah, kalau di PHP nanti kan seperti ini ya. Select bintang from select bintang from siswa where kolom ID siswa. Nah, kalau di PHP natif kan seperti ini. Kalau di kode Igniter 4 kita menggunakan query builder-nya. Nah, untuk mengambil data menggunakan query builder, perintahnya seperti ini. $this model find. Cuman seperti ini aja. Find $ID siswa. Nah, coba kita tampung dulu ya di dalam variabel data. Lalu kita print R, echo pre variabel data. Kita exit. Nah, ambil ya. Tapi jumlah data yang diambil hanya satu, seperti itu. Tidak banyak. Kalau find all dulu kan banyak, find all. Nah, find all dulu kan banyak ini. Tapi kalau pakainya find doang ya, berarti cuma satu data. Nah, lalu datanya kita kirimkan ke view. Maka di sini saya bungkus datanya. Ini kan datanya kan di sini. Saya bungkus dengan sebuah plastik namanya siswa. Nah, lalu plastik siswa ini saya bungkus dengan sebuah kardus namanya data. Saya kirimkan ke view-nya, koma dolar data. Nah, sehingga datanya sudah ada di di view-nya si halaman ubah ya. Coba kita print R, echo pre variabel data. Oh, mohon maaf, variabel siswa ya. Kan yang diakses nama plastiknya. Nah, tinggal seperti nama siswa, alamat siswa, itu kan kita taruh di inputannya, nama di sini, selanjutnya alamat di sini. Nah, lalu jenis kelaminnya otomatis terseleksi laki-laki. Bila ada foto, ya di sini kita tampilkan juga untuk fotonya seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya agar datanya itu bisa nampil di inputannya? Nah, kalau input ya, dan tipenya adalah teks, maka di sini kita menambahkan sebuah atribut namanya value. Saya tuliskan di sini triple Z. Maka ketika saya refresh, nah munculnya adalah triple Z. Nah, seharusnya kan bukan triple Z, melainkan adalah nama siswanya ini gitu. Nah, nama siswa kan dia sudah kita tampung di dalam dolar siswa. Maka di sini harusnya kita tampilkan gitu. PHP echo variabel siswa yang indeksnya adalah nama siswa. Nah, ambil ya. Nah, lalu untuk alamat dia kan teks area. Kalau mohon maaf sebentar ada sedikit kendala. Nah, kalau dia teks area, dia tidak menggunakan atribut value seperti ini tidak, melainkan nulisnya di sini, di tengah-tengah, di antara tak pembuka dan penutup teks area. PHP echo variabel siswa yang indeksnya adalah kolom alamat siswa. Kita save, lihat hasilnya. Nah, muncul ya alamatnya Solo. Nah, lalu ini yang bawahnya sekarang, bagaimana caranya agar otomatis terseleksi jenis kelamin, gitu ya, laki-laki, gitu. Nah, maka di sini kita menggunakan percabangan ya, satu kondisi. Pakainya adalah if. Nah, sebenarnya kan atribut aslinya kan ini, selector seperti ini, biar otomatis terseleksi. Nah, bila saya tambahkan atribut selector seperti ini, maka nanti yang otomatis terseleksi itu adalah yang jenis kelamin laki-laki, gitu. Tapi kan inginnya dia dinamis ya. Kalau semisal jenis kelamin yang ada di datanya itu adalah laki-laki, ya berarti nanti laki-laki gitu.
Kalau perempuan ya perempuan. Nah, maka di sini kita menggunakan percabangan satu kondisi. If. Nah, logikanya seperti ini. Jika variabel siswa, nah yang indeksnya adalah jenis kelamin, itu sama dengan string laki-laki. Nah, di sini ya, string laki-laki. Nah, maka otomatis terseleksi. Tampilkan atribut selected tadi seperti itu. Kalau semisal di sini waktu ngecek kondisinya perempuan, ya berarti script if-nya ini dicuekin alias nggak jalan gitu. Nah, yang perempuan kita terapkan juga sama ya. Nah, jika variabel siswa yang indeks jenis kelaminnya itu sama dengan perempuan, maka tampilkan selected. Nah, jadi selected ini dia atribut ya, gitu. Coba kita save dulu, kita lihat hasilnya di web browser. Nah, di situ sudah otomatis terseleksi ya. Nah, lalu untuk foto siswa yang ini dari dulu hingga sekarang kan menampilkan foto menggunakan IMG ya. Maka di sini kita gunakan tag IMG ya untuk menampilkan foto. Nah, kemarin belum ya. Oke, jadi untuk menampilkan foto kita menggunakan tag IMG. Nah, di sini untuk lokasinya kan kemarin sudah kita upload di folder ini ya, namanya publik. Terus nama foldernya kan ini. Berarti di sini kita harus akses tuh foldernya. Oke, rumusnya kan seperti ini. Kalau menampilkan foto itu, nama folder slash nama foto .jpg. Daripada saya nuliskan localhost 8080, maka di sini kemarin sudah terwakilkan oleh ini ya, base URL. Nah, masuk ke dalam folder publik. Nah, lalu mengakses folder aset, lalu masuk ke dalam folder foto. Nah, di sini kita akses nama foto. Variabel siswa yang indeksnya adalah foto siswa. Nah, karena si Ariel ini belum memiliki foto, ya dia nggak nongol gitu. Nah, terus kan walaupun di sini dia tagnya input, bukan berarti kita menampilkannya menambahkan atribut value seperti ini, bukan. Bukan ya, karena di sini type-nya itu file, bukan teks seperti yang ada di atas ya. Nama. Oke, nah ketika tak klik simpan atau ubah, nah maka dia nanti akan mengarah ke URL ini, siswa slash mungkin proses ya nama URL-nya ya, proses slash ID siswanya, dolar ID siswa atau variabel siswa yang indeksnya ID siswa. Karena nanti biar spesifik gitu. Nah, lalu di sini dia juga ada ketambahan token kayak yang hapus tadi. Nah, jadi di sini kita tambahkan input yang tipenya adalah hidden, lalu name-nya itu adalah kita contoh saja dari yang ada dihapus. Nah, di situ underscore method ya, underscore method. Lalu di sini value-nya adalah, nah value-nya kalau hapus kan dia delete, kalau ubah dia put di sini. Gitu. Oke, lalu ini tak ubah ya, ubah data. Gitu. Nah, seperti ini. Coba kita save dulu lihat hasilnya. Nah, misal di sini datanya saya ubah menjadi Dimas, lalu alamatnya adalah Jogja dan jenis kelaminnya tetap laki-laki. Lalu untuk foto siswanya kita masukkan random. Misal ini ya, kita simpan. Klik. Nah, maka mengarah ke URL siswa slash proses. Dan rootnya nanti kita disuruh untuk menggunakan put. Nah, maka kita eh, lanjut ke routernya. Di sini kita dapatkan menggunakan URL put. Nah, nama routernya adalah siswa slash proses ya. Siswa slash proses slash ID-nya. Lalu untuk URL-nya tidak boleh sama ya. Kita menggunakan proses saja. Dan mengirimkan parameter angka 1. Coba kita refresh. Oke, pada controllernya kita disuruh untuk menambahkan sebuah function baru yang namanya adalah proses. Kita bikin di sini function baru ya. Nah, ini adalah langkah kedua untuk mengubah data, yaitu adalah proses ubah datanya.
Di sini function namanya ubah. Oke, menerima parameter $id siswa. Nah, seperti ini. Nah, untuk ubah itu sama sebenarnya. Kayak tambah ya. Jadi mendapatkan inputan seperti file foto, terus nama foto, seperti itu. Nah, bukan tetapi di sini nanti kan ada dua kondisi, di mana mengubah data tanpa mengubah foto, dan juga mengubah data dengan mengubah foto. Nah, kan mungkin saja ya seperti itu. Maka ada validasi nanti. Nah, ini skripnya kita copy saja ya. Dari tambah, dari function simpan. Lalu saya taruh di function ubah seperti ini. Oke. Nah, mungkin untuk komentarnya biar lebih menghemat skrip ya, aku saja. Nah, tapi nanti untuk bagi pemirsa yang menonton video tutorial ini, saya sarankan untuk menulis ulang ya, biar sekalian menghafal gitu. Oke, lalu di sini ada dua kondisi ya. Jika mengubah foto, jika mengubah foto dan jika tidak mengubah foto. Nah, berarti di sini ketambahan script if. Jika $file, jika $file foto, intinya sih bila ada file foto yang diupload, nah maka nanti mohon maaf, bila dia memasukkan foto, maka dia ngupload foto lagi, nah, kan seperti itu. Berarti di sini, nah script fotonya ini saya taruh di dalam script if-nya seperti ini. Lalu untuk foto siswanya juga, akan seperti ini ya. Bila jika mengubah foto, maka ya mendapatkan nama foto, lalu diupload, lalu disimpan ke database, kan seperti itu. Nah, tapi untuk validasinya seperti ini. Jika $file foto atau dan ya variabel file foto is valid, artinya filenya ini tuh beneran ada gitu. Sini is valid dan tidak $file foto belum diupload. Nah, kalau belum diupload itu kan perintahnya seperti ini. Has moved. Nah, ini verb 3 ya dari move. Has moved itu artinya dia belum diupload. Nah, maka eh, jika file foto dan jika fotonya itu valid dan juga file fotonya itu tidak atau belum diupload, nah, maka nanti dia menjalankan script upload foto dan juga simpan foto ke $inputan gitu ya. Tapi kalau semisal nggak ada, ya berarti script ini tidak berlaku. Maka dia nanti hanya mengubah data nama, alamat, dan juga jenis kelamin doang. Nah, lalu untuk perintah ubah datanya, kalau di PHP natif kan seperti ini. Update siswa, set semisal kolomnya nama siswa, terus di sini $inputan, inputan yang indeksnya adalah kolom nama siswa, kan seperti ini. Lalu where kolom ID siswa, koma $id siswa, kan seperti ini kalau di PHP natif. Nah, kalau di Laravel itu perintahnya seperti ini. $this model update. Ngupdate-nya dari tabel apa, kan seperti itu. Nah, mengupdate-nya itu dari tabel siswa yang ID siswanya adalah sekian dan yang setnya ini yang mau diubah adalah data yang sudah saya tampung di dalam $inputan. Maka di sini tinggal kita akses seperti ini, $inputan. Nah, seperti ini. Oke, coba kita save dulu, lalu kita refresh di web browser ya. Seharusnya tersimpan gitu. Di sini ada error tuh di situ. Ubah. Oh, mohon maaf. Ini seharusnya proses ya. Nama fungsinya adalah proses. Ini adalah proses untuk ubah. Oke, kita save, refresh ulang. Nah, coba kita cek ubah lagi. Oke, oke, fotonya di sini belum terupload ya. Sebentar. Publik foto. Tapi ini terupload tuh ya.
tapi belum masuk ke database. Jangan. Oke, kita cek dulu masuk ya. Tapi memang nggak tampil. Berarti waktu menampilkan fotonya salah di sini. Nah, ini salah. Nggak harus pakai publik di situ. Salah juga, masih salah ya. Assets, foto, slash siswa, kan bener ya di sini. Assets, oh enggak, mohon maaf. Foto itu dia tidak masuk di dalam folder aset ya, tapi dia sejajar. Maka rumusnya foto slash siswa. Nah, seperti ini. Kita BR saja. Dah. Nah, tapi kalau semisal tidak mengubah foto, coba ya. Semisal datanya jadi perempuan. Di sini namanya adalah Intan Octavian, lalu alamatnya semisal Solo. Solo. Ketika kita klik simpan, nah kita cek fotonya. Nah, fotonya tidak berubah, tapi hanya data nama, alamat, dan juga jenis kelamin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini fotonya kan belum tampil tuh. Kita tampilkan di halaman siswa tampil. Nah, tadi kan untuk menampilkan foto kan rumusnya kan menggunakan ini ya, img nama folder slash nama foto dot jpg. Kan seperti ini. Oke, foldernya kan ada di publik ya. Nah, untuk mengakses publik kan harus menyertakan URL-nya, base URL. Nah, masuk ke dalam folder foto, nama filenya, variabel value yang indeksnya adalah foto siswa. Nah, seperti ini. Ini sudah tampil. Tapi bila dirasa fotonya terlalu besar, maka di sini kita bisa menggunakan atribut WDTH untuk mengatur lebarnya ya, nilainya 100 pixel. Nah, sudah seperti ini. Oke, seperti ini ya untuk ubah data. Berjumpa di video tutorial berikutnya.